Kita berdiri, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau kumpulkan kami di tempat ini karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu Tuhan untuk hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan membawa pertumbuhan iman untuk setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi yang indah, kita ada di gereja. Kita berkumpul dengan teman-teman seiman yang mungkin sudah 1 minggu tidak ketemu. Kita mengucap syukur. Mari kita bersama berdoa, doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Biarlah hati setiap kita merindukan Tuhan. 我的心唯有你，我的灵渴慕你，我全人献给你，一全心赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你。Shalom saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang ada di rumah atau di mana saja.
Mari kita sama-sama mendengar sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengar sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami, hati kami sungguh merindukan suara Tuhan. Roh kami sungguh haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Mustahil kami mencari petunjuk yang benar di luar sabda-Mu, karena hanya firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Lengkapi kami sekalian, kuduskan kami, sucikan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh mengerti firman-Mu, dicerahkan hati pikiran kami, dikuatkan kemauan kami bukan hanya untuk mengerti, tapi juga untuk melaksanakan setiap firman yang Tuhan katakan kepada kami. Bersabdalah sekarang ya Tuhan, kami menantikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita membaca sabda Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 19 dan ayat 20 berbunyi, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada lagi satu bagian Alkitab kita baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18, pendek sekali ayat ini, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita hari ini merenungkan tema tentang perspektif bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, saya membaca satu bagian firman yang ditulis dalam kitab Ayub. Berkata begini, berilah telinga kepada semuanya itu hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Ayat ini dalam satu versi yang lain, saya baca begini, stop and consider great things that God has done. Stop. Kita rutinitas sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Belakangan kita banyak mengalami hari libur, Natal kita libur, Tahun Baru kita libur, Kosing Deinien, Tahun Baru Imlek kita libur lagi, kemudian apalagi libur lagi. Kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutin, bahkan kegiatan keagamaan. Saking sibuknya biasanya kita seringkali lupa bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Saya tertarik dengan terjemahan yang saya katakan tadi dari satu bahasa Inggris mengatakan stop, berhentilah. Seringkali terlalu sibuk kita lupa dengan apa yang Tuhan buat bagi kita. Teringat saya satu perjalanan dari Toronto, dari Kanada menuju ke Amerika, perjalanan pelayanan KKR di mana-mana. Di perbatasan saya dijemput oleh mereka dari Amerika Serikat, kemudian kita naik mobil. Sampai begitu asiknya berbicara, sampai kemudian yang setir berkata, kok lama enggak nyampe ya, seharusnya udah nyampe ini. Lalu dia berkata kepada saya, lihat coba map. Begitu, wah kita sudah kebablas jauh katanya. Saking asiknya kita bicara, sibuk berbicara, sampai kebablas nggak tahu. Begitu juga dengan kita, seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatan ini dan itu, sehingga kita lupa bagaimana mengucap syukur. Bukan saja lupa kebablas, tapi seringkali ada banyak penghalang dalam mengucap syukur. Ada halangan-halangan bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Misalnya yang pertama, saya katakan kesombongan kita. Saya bisa beli rumah baru, ini kan usaha saya. Oh saya dapat gelar sampai ini selesai. Oh ini kan kemampuan saya, belajar setengah mati baca buku. Beli ini, beli itu, banyak pekerjaan saya. Saya berusaha dan berusaha. Ini hasil karya saya sendiri. Oh bisnis saya berhasil, itu kan bakat yang saya pelajari dari ini dan itu kemampuan saya. Kita berkata itu saya. Kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada lagi spirit yang lain, yaitu spirit mengeluh, roh kritik, tidak pernah merasa puas dengan Tuhan.
Belakangan saya merenungkan bagian doa Bapa kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dia itu raja, dia mempunyai kuasa, dia mau apa, jangan kita yang mendikte Tuhan. Tapi ingat kita ini dicipta Tuhan dan dia mau berbuat apa kepada kita, wewenang penuh daripada dia. Kita sering mengeluh dan berkata, Tuhan mengapa mesti begini? Dan mengapa sekarang? Kenapa harus saya? Apakah Engkau masih ada ya Tuhan? Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi pergumulan, kita mengeluh. Ada cerita tentang seorang ibu yang punya 2 anak laki-laki. Yang satu jualan es, satu jualan payung. Musim hujan, dia berkata, aduh gimana ya anakku yang jualan es gak laku. Waktu musim kering, dia mengeluh lagi. Bagaimana anakku yang satunya musim kering gak ada yang beli payung. Terus mengeluh, tiap waktu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Roh kritik, roh mengeluh, tidak pernah habis dan tidak pernah bisa mengucap syukur. Ada lagi penghalang yang lain, yaitu careless, tidak peduli, anggap sebagai sesuatu yang biasa, itu sudah normal. Bangsa Israel pada waktu berjalan di padang gurun, tiap hari Tuhan berikan kepada mereka mana, tiap hari mana turun, tapi mereka mengeluh juga. Tidak pernah makan daging, tidak begini, begitu. Terus mengeluh. Pikirkan di padang gurun tidak ada bisa bercocok tanam. Tidak bisa makan sesuatu, bisa beramai-ramai begitu banyak orang. Tapi Tuhan memberikan mana tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Seandainya saudara, bintang di langit itu yang kita lihat tiap malam itu. Seandainya bintang itu terbit 1 kali 1 tahun, coba pikir baik-baik. 1 kali hanya 1 tahun terbitnya. Saya yakin malam besok dia akan terbit, mulai sore sudah nongkrong di halaman. Nonton, nungguin bintang terbit. Karena apa? Setahun cuma sekali. Saya masih ingat pada waktu sebelum G30S, kata orang itu pertanda, saya nggak tahu benar apa tidak. Di timur ada bintang berekor panjang sekali. Tiap malam kita nonton, itu hanya terjadi beberapa hari saja. Tidak tiap malam. Hanya beberapa hari saja. Kita nontonin, wah apa itu ya? Bintang berekor, atau orang di Jawa mengatakan bintang kemukus. Andai kata bintang itu terbit hanya sekali setahun, kita akan nonton dia. Tapi kita sudah biasa tiap malam lihat bintang, tidak ada apa-apanya. Biasa saja. Sudah biasa hirup oksigen dengan normal, tanpa bayar, ya sudah take it for granted. Itu yang kita buat dalam hidup ini. Tiap hari ada matahari, ya sudah biasa, enggak apa-apa. Normal, enggak perlu mengucap syukur karena matahari. Saya ingat ucapan seorang yang bernama Rudy Kipling. Dia menulis, kalau dia menulis kata-katanya padat dan penuh arti. Sampai ada wartawan yang datang, Sir, berikan tolong kepada kami, ini kami kasih uang $100. Beri kami 1 kata yang menurut kamu kata itu terbaik dan terpenting. Dia ambil duit itu, dia lipat-lipat, dia masukkan kantong, thank you katanya. Thank you. Ternyata kata-kata perkataan thank you itu perkataan yang begitu berharga. Saya ingat dengan ucapan Rudy Kipling itu. Nah saudara sekalian, waktu kita merayakan ulang tahun umpamanya, waktu Kuonien, waktu Sentancie, waktu Natal, ya kita biasalah, enggak apa-apa. Coba pikirkan saudara, hari ulang tahun. Kalau saya berjalan dari Kebayoran Baru ke sini, saya tahu berapa jarak kilonya. Karena ada patok-patok 1 kilo, 2 kilo dan sebagainya. Tapi waktu, bisa nggak kita memberikan patok kepada waktu? Suatu hamparan yang luas, tidak ada patok-patok. Lalu manusia membuat kalender tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tahun ini. Itu semua abstrak. Jadi bukan ontological time. Lebih bersifat psychological. Bukan ontological. Bukan waktu yang bisa dilihat patok-patoknya. Nggak ada. Waktu tahun ini, oh kita berulang tahun. Oh kita ganti tahun, kita rayakan besar-besaran. Tanpa kita mengingat bahwa semua itu Tuhan atur dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada orang yang bisa bersyukur,
Harusnya itu orang Kristen. Dan kalau orang Kristen bisa bersyukur, harusnya orang itu orang Abba Love. Harus tahu bersyukur pada Tuhan. Luar biasa. Mari kita renungkan sekarang, syukur itu harus diungkapkan. Jangan hanya dipendam di hati. Ya saya bersyukur, diam-diam aja lah, diempetin begitu. Tuhan minta supaya syukur itu diungkapkan. Berkata-katalah, bernyanyi, ucapkanlah syukur. Itu semua kata-kata bukan sekedar himbauan, bukan sekedar anjuran. Itu bentuknya present tense, tapi terus-menerus dan bersifat sangat emphasizes, sangat ditekankan. Seolah-olah seperti perintah seperti itu. Berkata-katalah, bernyanyilah, ucaplah syukur. Alkitab penuh dengan ucapan-ungkapan seperti itu. Mazmur 100, masuklah dengan nyanyian syukur dari dalam hatimu. Ke gereja ke bait Allah zaman itu bersyukur dengan hati. Dari dalam hati ada ungkapan syukur. Mazmur 107 Daud berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ingat saudara dengan peristiwa ketika dalam Lukas 17, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta di luar kota. Orang kusta tidak boleh tinggal dalam kota, harus di luar kota. Tersingkir, kalau orang datang dia harus berteriak, najis, najis, menjauh, jangan dekat. Yesus ke sana dan berkata kepada mereka, sekarang kamu kembali, laporkan dirimu kepada imam, supaya kamu mendapat sertifikat suci lagi, sertifikat bersih, tidak lagi najis. Oh mereka berjalan, sambil mereka berjalan, kustanya makin habis. Satu orang merasa, saya sembuh. Dia tidak ikut mereka, dia kembali kepada Yesus, tersungkur di depan Yesus, mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia berkata, bukankah 10 orang yang sembuh? Yang 9 kemana? Tuhan bukan minta kembali, bukan. Tuhan bukan gila hormat, seolah-olah harus terima kasih bagaimana, bukan. Tapi itu hal yang sangat normal dalam kehidupan seseorang. Menerima sesuatu, ungkapkan terima kasih. Saudara berikan saya sesuatu, terima kasih. Xie. Itu normal sekali. Normal sekali. Maka banyak orang tidak mengungkapkan kepada Tuhan dengan benar hal-hal seperti itu. Paulus dalam surat Roma pasal 1 mengatakan orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan itu orang bodoh. Orang yang hatinya gelap, tidak mempunyai pencerahan dalam hidupnya. Ini termasuk juga bukan hanya orang yang di luar Tuhan. Dalam Kristus pun, dalam Tuhan pun, banyak orang menerima sesuatu dari Tuhan, banyak sekali tidak terhitung. Lalu tidak tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Bukankah pada waktu kena COVID-19, kita baru tahu betapa berharganya oksigen itu. Itu pun kalau ada yang jual, sempat kan berat carinya. Wah, mahal. Itu pun berapa saja saya bayar. Baru kita sadar, loh oksigen itu begitu berharga. Ada seorang kakek, dia sudah usia 80-an sekian, 90-an saya lupa, sudah tinggi sekali. Ketika dia mengalami sesak, dia kemudian dibantu dan kemudian begitu sembuh, dia diberikan bill, dia berikan kwitansi. Begitu dia lihat, dia menangis. Orang datang kepada dia, Pak, jangan khawatir soal ongkos. Itu uang bisa dicari. Apa dia jawab? Saya nak bicara soal ongkos. Tapi 90 sekian tahun saya hidup menghisap oksigen. Baru saya tahu betapa berharganya oksigen itu. Tidak bayar selama ini. Sekarang saya bayar. Saya bisa bayar. Tapi mengapa selama ini saya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan buat kepada saya. Di situ dia sadar. Nah saudara sekalian, ada cara untuk mengungkapkan syukur kita. Sudah saya katakan tadi, syukur harus diungkapkan keluar. Bukan hanya ditanam di hati saya bersyukur, ya sudahlah, syukur. Nyanyi-nyanyi dalam hati, apa-apa dari dalam hati. Yang pertama, adakan waktu, bersekutu dengan Tuhan. Dia menolong kita. Saya melihat sebuah gambar tentang seorang yang dikejar harimau, dia panjat pohon. Ketika dia panjat pohon, dia lihat, wah dari kiri ada ular besar yang mendekat sama dia. Rupanya ular itu memang tinggal di situ. Dia lari ke cabang yang satunya. Wah begitu dia cabang satunya,
Kemana saya sekarang mau pergi? Dia mau terjun ke bawah, di bawah ada sungai, ada buaya menganga di bawah. Dia kelabakan, mau kemana sekarang? Mau bikin apa sekarang? Diam di sini, ular datang. Terjun ke bawah, ada buaya. Turun lewat pohon, batang pohon, ada singa mengejar. Dia bingung. Seperti itu kondisi kita di dalam dosa. Mau kemana lagi? Tidak tertolong apapun. Tidak ada yang bisa menolong. Semua manusia sudah berbuat dosa. Upah dosa itu maut. Tanpa perkecualian siapapun. Apa sudah seorang pendeta, seorang anggota jemaat, pastor, bahkan uskup. Semua manusia berdosa. Tuhan memberikan jalan keselamatan. Lalu begitu diselamatkan, ya syukur saya mati ke surga. Kita lupa bagaimana Tuhan itu memberikan jalan kepada kita. Satu jalan yang luar biasa. Orang yang mati bagi menebus dosa, yang mati bagi menebus dosa harus manusia. Karena manusia yang berbuat dosa. Tapi manusia tidak dijumpai seorang pun yang suci. Cari di seluruh dunia banyak manusia, tapi tidak satu yang suci. Cari di sorga semua suci, tidak satu manusia. Maka firman Tuhan mengatakan, Allah begitu besar cinta kepada manusia, diberikannya Yesus Kristus. Waktu Filipi pasal 2, Paulus berkata, dia mengosongkan diri. Itu berbicara sebelum itu, being the form of God. Sebagai Allah, dia mengosongkan diri. Dia bukan mengosongkan diri, lupa diri sebagai Allah, tidak. Dia Allah tidak pernah tidak menjadi Allah. Dia tetap adalah Allah. Dia mengosongkan diri. Kealahannya ditambahkan dengan kemanusiaan. Sehingga kita berkata, dia adalah Allah sejati, manusia sejati. Hanya ini yang bisa menebus dosa. Itu keindahan kalau saya tiap memikirkan bagaimana kita ditebus oleh Tuhan. Harus orang yang suci, tapi harus manusia. Hanya Yesus satu-satunya. Tidak salah kalau dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka dengan demikian kita patut bersyukur, bersekutu, mendekat kepada dia. Jangan hanya 1 jam, 1 minggu dalam kebaktian saya datang bersekutu. Tidak, tiap hari, tiap waktu. Adakan waktu baca firman dan berdoa. Dan setelah membaca firman secara formal, waktu hidup berjalan, pikirkan terus, renungkan itu siang dan malam. Seperti Pemazmur pasal 1 mengatakan demikian. Renungkan firman itu siang dan malam. Dan jadikan itu sebagai pelita untuk kita berjalan dalam hidup ini. Dengan banyak firman yang kita dengar, seperti kita memasukkan data ke komputer. Waktu kita berhadapan dengan sesuatu, data itu keluar, oh enggak boleh begini. Anak yang enggak pernah belajar firman Tuhan dari kecil, dia enggak tahu ini boleh apa tidak. Dia tembus saja, dia tabrak. Itu indahnya kalau kita baca firman tiap-tiap waktu. Maka adakan waktu bersama dengan Tuhan. Kita juga bisa bersyukur dengan mengadakan pelayanan di gereja. Tiap orang Tuhan berikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Paulus katakan seperti tubuh, tidak semua jadi mata, tidak semua jadi hidung, tidak semua harus di dalam tubuh yang tidak kelihatan. Tapi ada yang di luar. Aneh kan kalau jantung keluar goyang-goyang? Tidak mungkin. Karena itu dimanapun kita berada, di situ kita berfungsi bagi Tuhan. Layani Tuhan dengan karunia-karunia kita. Sangat aneh kalau ada orang Kristen yang bagus suaranya, tidak mau ikut paduan suara. Sangat aneh orang yang senggang waktunya, tidak mau ikut belajar besuk. Karunia kita begitu banyak Tuhan beri, pakai untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersaksi kepada orang lain tentang keselamatan dengan bijaksana. Banyak kasus belakangan yang muncul di pengadilan, berdebat, berbicara, mempersalahkan, ini melecehkan agama, bla bla. Tapi semakin dipersoalkan, semakin terbuka kebenaran firman Tuhan. Dan semakin orang mengerti kebenaran Kristiani. Bijaksanalah bersaksi, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Mungkin dengan pembantu di rumah tangga, mungkin dengan sopir sendiri, mungkin dengan karyawan sendiri. Banyak hal yang kita bisa buat. Jangan sampai orang itu meninggal sekian tahun bersama dengan kita, belum pernah dengar Injil. Darah orang itu menuntut dari kita, Tuhan akan tuntut di hadapan kita. Kita bisa memuji Tuhan. Bukan hanya jam kebaktian di gereja kita menyanyi bersama-sama karena ada band dan kebetulan saya suka menyanyi dengan band. Lalu sementara itu aja kita menyanyi.
Tetapi tiap waktu kita bisa menyanyi, di hati kita ada ring of a melody, ada suara dentangan pujian bagi Tuhan. Sudah makin banyak menghafal nyanyian, makin diberkati dan makin mendapat kekuatan. Memuji Tuhan dengan antusias, bukan dengan terpaksa, dengan antusias. Dan juga bisa bersyukur kepada Tuhan dengan memberi secara proporsional. Saya katakan proporsional ini artinya apa? Kalau Tuhan beri banyak, beri banyak. Seorang sopir yang hanya mendapat mungkin 3 juta sebulan, lalu dia memberikan 300.000. Dibandingkan dengan orang yang mendapatkan 1 bulan penghasilannya 1 miliar. Dia bisa memberikan begitu banyak. Sekian sopir punya sekian, dengan ini punya sekian banyak, sama. Proporsional. Proporsional. Saya ingat satu cerita dari seorang hamba Tuhan, dia sedang pergi ke pelayanan, berjalan di emperan toko. Dari kejauhan dia lihat dari seorang anak yang terus melihat-lihat ke dalam toko itu. Dia lihatin, dia orang keluar dia lihatin lagi ke dalam. Ada apa anak itu begitu antusias? Ketika pendeta itu sampai dekat dengan tempat itu, dilihatnya anak itu sedang menyaksikan itu toko permen, toko gula-gula. Wah, dia lihat, pengen sekali rupanya. Lalu pendeta itu tepuk, kaget dia. Kamu melihat apa? Saya lihat candy, main permen. Kamu pengen? Pengen, tapi saya tidak punya uang katanya. Oke. Dia masuk, hamba Tuhan masuk, dia beli 10 permen. Dia keluar. 10 permen ada tangkai-tangkainya itu. Dia keluar. Dia balik, ini buat kamu ya. Hah? Buat saya? Buat kamu. Semuanya? Iya, semuanya. 10 diambil. Lalu hamba Tuhan jalan maju sedikit. Dia lihat, waduh, dia lihat begitu menikmati. Dia balik lagi. Enak enggak? Enak. Saya minta 1 ya. 1 aja. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. 1 aja. Dia lari. Anak itu lari. Lalu lari terus tiba-tiba dia masuk ke Abba Love. Dia duduk di sini hari ini. Tuhan sudah beri 10, diminta 1 saja. Enggak. Semua saya punya. Itukah kita bersyukur kepada Tuhan? Saya khawatir kalau kita tiap hari bersyukur, tapi ada bagian tertentu yang kita enggak. Masih banyak lagi kalau kita pikirkan cara bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak cara bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang bersyukur yang diungkapkan keluar. Harus diungkapkan. Yang kedua, syukur itu harus berkesinambungan. Continuously, terus menerus. Tidak berhenti hanya sewaktu-waktu. Maka saya katakan, bersyukurlah, menyanyilah. Itu sesuatu yang terus menerus. Baik waktu tenang, ataupun waktu tegang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus melihat bagaimana cara pandang kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu tenang mungkin gampang, haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu tegang, ketika pengalaman kita tidak seperti yang kita harapkan, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Ada kisah tentang seorang pelaut, tiba-tiba ditempuk angin berat, kapalnya tenggelam, dia sendirian. Begitu tenggelam, dia berusaha masuk ke sebuah pulau. Rupanya pulau itu pulau kosong, tidak ada siapa-siapa di situ. Dia berusaha survive di situ dengan segala cara. Api dia bikin dengan batu, dia apakan, bisa api ada. Dia bisa bakar di situ sehingga dia kedinginan malam hari. Besok dia buat sebuah gubuk, dia cari makan dengan apa saja yang dia bisa makan. Beberapa hari dia tinggal di situ, dia berdoa, Tuhan, tolong berikan saya jalan keluar. Tolong. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, tidak ada apa-apa terjadi. Sampai dia berpikir, Tuhan masih ada nggak? Tuhan, saya panggil, saya teriak-teriak, Tuhan tolong. Tidak ada sesuatu terjadi. Satu kali dia pergi, tinggalkan gubuknya, mencari makan, apa saja yang bisa dimakan. Dia cari, kemudian rupanya dia lupa matikan api. Gubuknya terbakar. Waktu dia kembali, sudah jadi arang semua. Tuhan, sudah 2 minggu saya berdoa. Tuhan, Engkau berjanji menyertai senantiasa. Mana?
Kalau sudah baca Matius 28, jangan lupa satu kata, aku menyertai kamu senantiasa. Terus menerus, tidak pernah tidak ada. Katanya itu mana Tuhan senantiasa, mana? Gubukku tempatku berteduh, hangus sekarang. Berdoa tiap waktu berdoa tidak ada Tuhan datang. Akhirnya ketika dia berkata, Tuhan masih adakah engkau? Tiba-tiba ada beberapa orang datang. Beberapa orang datang, dia kaget. Ini orang jahat atau orang baik. Memberikan isyarat bahwa dia datang untuk menolong. Kok tahu ya saya di sini? Dan kemudian dia dibawa ke kapal. Sampai di kapal dia tanya kepada kaptennya, Kapten, bagaimana Anda tahu saya ada di situ? Apa jawab kapten? Kami melihat dari dalam laut, di tengah laut, ada asap yang naik, ada api yang berkobar. Mungkin ada orang yang terdampar di situ. Maka kami menjemput ke sana. Baru dia berkata, Tuhan, ada maksud Tuhan waktu gubukku terbakar. Kadang-kadang kita menghakimi Tuhan terlalu cepat. Belum apa-apa, orang yang kita kasihi kena COVID meninggal. Mengapa Tuhan? Hari-hari ini kami bergumul dengan satu hal mulai kemarin. Orang yang sangat kami harapkan, begitu banyak menolong dalam hal hukum, dia sarjana hukum. Dia begitu banyak mengatur, membantu peraturan gereja dan yayasan dan lain-lain. Pagi kami dengar Tuhan panggil, semua orang syok, semua orang kaget. Satu hal yang saya katakan, Tuhan pasti punya rencana terbaik. Tetap bersyukur, walaupun demikian. Pandang dengan cara yang berbeda. Miliki perspektif yang baru, seperti Yohanes pasal 9 dikatakan di situ. Yesus melihat seorang yang buta dari lahirnya. Yang lumpuh maksud saya. Kemudian di situ Tuhan, murid-murid melihat dengan cara yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama. Mereka bertanya, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Langsung berkata demikian. Yesus mempunyai perspektif yang berbeda. Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika Paulus mengalami satu pengalaman ada duri dalam daging. Dan dikatakan 3 kali dia minta kepada Tuhan. Saya yakin 3 kali di sini bukan pagi sekali, siang sekali, sore sekali. 3 kali di sini lebih cenderung berarti 3 periode. Satu periode terjadi, tambah lagi. Dan saya lebih cenderung mengartikan dia bukan hanya berdoa biasa saja. Tapi mungkin disertai dengan doa dan puasa. Pertama periode lewat, nothing happen. Tidak ada apa-apa terjadi. Kedua juga seperti Tuhan tuli, seperti demikian. Sampai ketiga kalinya Tuhan bersabda, anugerahku cukup untukmu. My grace is sufficient for you. Anugerahku cukup. Dia berhenti minta. Dia berpikir lebih bagus ada duri, ada anugerah yang cukup. Tuhan punya anugerah luar biasa. Kalau kita baca Filipi pasal 1 ayat 12 di situ juga dikatakan Paulus berada di Roma. Sebenarnya dia ingin ke Roma sebagai seorang pengkhotbah bebas. Tetapi Tuhan hantar sebagai narapidana. Gimana Tuhan? Saya pengen khotbah bebas di lapangan terbuka. Banyak orang mendengar. Di sinagog, semua orang dengar. Tapi Tuhan hantar bukan sebagai orang bebas. Tapi sebagai orang terpidana. Dikawal militer. Tapi Paulus mengatakan apa? Semua ini menyebabkan kemajuan Injil. Ini perspektif yang beda. Cara pandangnya Paulus berbeda. Dia diikat. Ambil satu contoh, dia tangannya diikat satu rantai, ujung rantai satu diikat dengan tentara. Sehingga kemanapun dia pergi, dia diikuti tentara. Apa yang dia baca, dilihat. Dengan siapa bercakap-cakap, dia dengar. Tapi kemudian setelah tentara itu harus diganti dengan tentara lain. Paulus mengatakan tentara itu sudah masuk di istana, dia sudah menerima Injil. Dia sudah diselamatkan. Bukan Paulus yang diikat sama tentara, tapi tentara yang diikat sama Paulus. Itu cara pandangnya. Kita harus melihat dari sisi seperti itu. Saya mempunyai kesempatan yang bagus. Saya membaca bukunya cukup lama, tahun 70-an. Saya baca buku yang bernama The Queen of the Dark Chamber. Ratu Kamar Gelap. Penulisnya adalah orang yang mengalami sendiri bernama Chai Su-chien. Dia tinggal di Philadelphia.
Tahun 83 saya kebetulan berkunjung ke sana dan saya cari waktu mengunjungi beliau. Dari rumah saya sudah berpikir seorang berada di kamar gelap, perlu penghiburan, perlu encouragement. Begitu sampai di situ, saya juga terkejut. Pintu dalamnya cat hitam, lantai hitam, spray hitam, semua hitam, hitam semua. Di ujung ada lampu kecil ditutup dengan kain hitam. Wah, saya pikir kasihan. Saya mulai berkata, saya dari jauh, dari Indonesia. Saya datang membaca bukumu dan saya senang bisa bertemu. Ya Tuhan punya rencana. Dia tahu saya mau menghibur dia. Dia balik. Dia berkata, saya tidak pernah merasa tidak bersyukur kepada Tuhan. Saya bukan buta sejak lahir. Saya tahu warna. Saya tahu keindahan. Tapi Tuhan berbicara kepada saya. Penglihatan saya akan diangkat bagi kemuliaan Tuhan. Maka saya bersyukur, tiap hari saya berkhotbah pada berapa gelombang manusia yang datang pagi dan sore. Yuk berapa kali khotbah dalam sebulan? Dia tanya saya, aduh paling juga berapa kali hari Minggu? Dia berkata saya tiap hari pada satu rombongan. Sekian lama hidup saya di sini, sekian juta orang sudah mendengar firman Tuhan. Dia melihat dari perspektif yang berbeda. Paulus lagi dalam Roma pasal 8 ayat 18 mengatakan, kalau dibandingkan derita yang sekarang ini dengan kemuliaan yang akan datang. Ini pandangan yang berbeda, perspektif yang jauh. Semua ini gak ada artinya. Oh ini indah sekali, tiap kali saya merenungkan ini. Berapa temporalnya kita hidup di dalam dunia ini. Sebentar berlalu, tapi ingatkah penderitaan yang kita tanggung di sini jauh kalau dibandingkan dengan yang di sana nanti. Kemuliaan yang Tuhan berikan nanti luar biasa. Karena itu kalau kita mengalami penderita, jangan terus mempersalahkan Tuhan, lalu kehilangan ucapan syukur, gelisah, lalu mulai mempertanyakan apakah Tuhan masih ada, apakah dia masih berkuasa, atau apakah dia ada atau tidak. Kita mulai berbicara jauh ke kiri dan ke kanan. Mari kita kembali melihat semua penderitaan sekarang ini. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan itu nanti, dalam usia sekarang saya seringkali berpikir seperti itu. Ada teman-teman yang sakit ini, sakit itu, menderita tiap hari, tiap minggu 2-3 kali cuci darah. Betapa berat hidup seperti itu. Tetapi kalau Tuhan memberikan kepada kita lewat daripada tubuh menderita ini, kita mendapatkan sesuatu yang jauh mulia. Sampai Paulus mengatakan, hidup ini Kristus, kalau mati itu aku beruntung. Perkataan beruntung di sini bahasa Inggrisnya mengatakan to live is Christ, to die is to gain, mendapatkan. Oh berarti mati itu bukan kehilangan. Kita memperoleh kebebasan, kemerdekaan dari sakit penyakit, dari obat-obat dan sebagainya. Kita lewat itu semua. Tubuh yang baru tidak perlu balsam, tidak perlu obat-obatan apapun. Dan kedua, punya persekutuan baru dengan Tuhan, dengan semua umat-umat Tuhan. Pengetahuan yang baru yang dulu saya tidak mengerti, sekarang saya baru mengerti karena Tuhan simpan air mata kita di dalam kirbat. Dia akan kasih tahu mengapa waktu itu harus kamu menangis. Kenapa engkau waktu itu sakit hatimu keluar air mata. Orang lain tidak tahu tapi aku simpan semua itu. Nah itu sebabnya. Tuhan akan jelaskan. To live is Christ, to die is to gain. Waduh indah ayat itu. Lihatlah karena itu tiap hal yang kita alami jangan tidak bersyukur. Bersyukurlah tiap-tiap waktu. Dan kita seringkali bermain mengucap syukur, tapi tidak bersungguh-sungguh. Doa-doa kita seringkali munafik, saya katakan munafik. Kenapa demikian? Waktu kita akan makan dalam pesta, oh terima kasih Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Begitu kita makan, aduh keasinannya, ini kepedesannya. Semua mulai mengeluh, mulai mengomel. Tadi terima kasih Tuhan. Tapi begitu makan malah aduh masakannya kok gini ya. Mewah semewah tapi rasanya gak enak. Ada yang pernah bilang aduh seperti makanan babi katanya. Terlalu sekali saya pikir. Saya tidak mencoba apapun yang saya makan. Terima kasih Tuhan. Enak, tidak enak. Terima kasih Tuhan kasih makan. Kadang-kadang kita berdoa Tuhan ingatlah kiranya janda-janda, yatim piatu, orang-orang miskin dan sebagainya. Tapi kita makin ambil makanan banyak-banyak, makan sedikit kita buang.
Saya ingat satu cerita seorang Indonesia konglomerat barangkali pergi ke Jerman. Dia undang beberapa temannya yang tidak banyak, mungkin katakanlah 10 orang. Duduk di meja makan, pesan makanan begitu banyak. Biasanya orang banyak duit begitu, kaya, tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, begitu kan. Jadi dia juga makan sedikit saja. Di sebelahnya ada satu meja, orang Jerman. Dia melihat makanan begitu, wah sudah selesai. Orang Jerman tanya, kenapa you buang-buang makanan seperti itu? Ini kan saya yang bayar, duit saya. Lu mau apa? Dia berkata apa? Orang Jerman itu mengatakan, the money is yours, but the resources belong to the society. Uang memang uang kamu, tapi semua sumber daya ini milik masyarakat. Oh, saya sangat tersentuh dengan itu. Pernahkah kita berpikir bahwa kita makanlah secukupnya, jangan buang-buang. Makanan jangan dibuang-buang. Saya ingat pertama kali pada waktu diundang pesta, anak-anak kampus diundang pesta di Amerika Serikat. Lalu dosen kami mengatakan, take what you want and eat what you take. Ambil kamu mau apa, tapi apa yang kamu ambil, makan semuanya. Wah, itu kalimat melekat di hati saya. Pernahkah saudara pernah mendengar ibu-ibu habis pesta rame-rame, gak ada pembantu, dia cuci sendiri, waduh numpuk piring-piring. Dia mulai mengeluh, waduh banyak sekali kerjaan begini ya. Dia lupa bahwa malam itu di luar sana 2/3 penduduk bumi ada yang tidur kelaparan, kosong perut. Saya pernah mengalami seperti itu di asrama. Karena giat bekerja, belajar. Habis makan sore sudah tinggal sedikit makanan seadanya. Malamnya aduh lapar sekali. Mau tidur, tidak bisa tidur saudara. Tidak bisa tidur, aduh lapar sekali, perutnya bunyi terus. Saya mengerti Tuhan izinkan itu terjadi supaya mengerti orang lain kelaparan itu susah sekali. Saya coba minum air banyak-banyak, kenyang-kenyang. Tidur sebentar, dari kamar kecil lagi, balik lagi, kamar kecil lagi. Susahnya, tetap laparnya ada. Dapatkah kita berpikir seperti itu? Yang terakhir, bersyukur itu saudara-saudara, tanda seorang yang dewasa. Anak kecil nggak tahu bersyukur. Anak kecil mesti beli mainan ini, kalau nggak dikasih dia guling-guling di bawah. Dia nggak peduli orang tua punya uang apa enggak. Pokoknya mau. Dan kalau orang tuanya nggak bisa belikan, dia maki-maki orang tua. Tapi sebaliknya, orang yang tahu bersyukur, itu adalah orang yang dewasa. Ada cerita seorang ibu melihat anaknya berbuat sesuatu yang tidak betul, diajari marah, kamu coba begini. Wah, anak itu sudah merasa dirinya remaja. Dia pikir, berani-beraninya marahin aku. Dia pergi dari rumah. Dia pergi, dia main jauh dari rumahnya, dia main di situ. Lapar. Dia lihat ada tukang mie duduk jualan di bawah pohon. Dia duduk dekat situ, dia lihat orang makan mie, makin lihat orang makan, makin lapar. Lalu apa yang dia buat? Tukang bakminya lihat dia duduk terus di situ, ditanya, "Dek, kamu mau pesan makanan?" "Saya nggak punya uang. Sudah sore ini." Lalu tukang mie-nya bikinkan dia satu mangkok mie. Dia beri kepada anak itu, "Nah, kamu makan." "Tapi saya nggak punya uang." "Makan saja." Habis makan dia ambil mangkoknya, dia bawa, "Pak," dia bukuk-bukuk mengatakan, terima kasih banyak, terima kasih." Tukang mie-nya ambil mangkok itu. "Kamu saya kasih cuma satu mangkok mie, kamu begini cara kamu berterima kasih. Mamamu berapa mangkok mie, nasi, makanan lain diberi dari kecil sampai kamu segede gini. Kamu berterima kasih. Kenapa kamu lari dari rumah? Pulang." Anak itu merasa, iya ya. Satu mangkok begitu berharga. Mamaku siapkan berapa mangkok dari dulu. Dia pulang. Mamanya sedang nungguin di depan pintu. Sudah mulai gelap, agak sore. Kok belum pulang juga ya? Begitu anak itu datang dia peluk anak. "Untung kamu cepat-cepat pulang, sudah mulai malam." "Ya Ma, saya minta maaf. Mulailah dia tumbuh kedewasaan. Di situ dia mulai dewasa. Sejak itu anak itu berubah. Dia menjadi seorang yang tahu bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Seorang misionaris di Tiongkok bernama Henry Frost.
Satu kali dia berkata dalam bukunya, dalam buletin dia menulis, pernah satu peristiwa yang berat bagi hidupku. Awan gelap seperti turun, pekat dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak tahu mau berbuat apa. Aku berdoa, pergi engkau pergi, tapi tidak pergi-pergi. Aku berdoa tidak berhasil. Aku mencoba mengalihkan, tidak bisa berhasil. Satu kali aku pergi ke rumah dekat pos PI di pedalaman. Di rumah pos PI itu ada sebuah dinding bertuliskan, try thanks. Cobalah berterima kasih, bersyukur. Begitu dia lihat, iya, saya bersyukur hanya pada waktu enak. Waktu susah begini, gelap begini, saya harus bersyukur. Dia mulai bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia pulang ke pusat pekerjaannya. Dia berkata, sungguh luar biasa. Berterima kasih kepada Tuhan, mengusir segala kegelapan. Pemazmur berkata adalah hal yang baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang dewasa yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan saya pikir kita harus berbuat seperti itu. Pandang segala sesuatu dari perspektif yang baru. Tuhan tidak jauh, Tuhan tinggal bersama dengan kita senantiasa. Dia ada bersama dengan kita. Pergumulan apapun mendatangkan kebaikan. Sebab itu marilah kita berkata, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Mari kita bersama-sama berdiri, bersama-sama kita menyanyikan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Chordnya saja. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Lagi sekali dan setelah itu Bapak Gembala tampil di depan berdoa. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Tuhan. Sesungguhnya hanya orang yang mengenal Engkau yang bisa bersyukur. Karena manusia berdosa selalu komplain, selalu kritik, selalu mengeluh. Namun Engkau memberikan kepada kami yang ditebus satu hati, yaitu hati dari Engkau sendiri, kasih-Mu yang begitu besar yang ada di dalam kami. Sehingga kami menerima kasih itulah baru kami bisa bersyukur. Tuhan terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu senantiasa terus menguatkan kami semua. Kami belajar dari apa yang telah terjadi selama ini. Itu semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Nah oleh sebab itu ajarlah setiap kami untuk mempunyai perspektif daripada Engkau. Kacamata dari Tuhan. Karena apapun yang terjadi sesungguhnya adalah untuk kebaikan kami. Karena Engkau mengasihi kami. Tidak mungkin rancangan-Mu itu mencelakakan kami. Rancangan-Mu kepada kami adalah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati Pendeta Mademastra yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita mau memberikan persembahan. 我们一起做奉献祷告。天父上帝，我们满心感谢你，今天你能够给我们有身体的健康，能够来到你的宝座前来聆听你的话语。主啊，我们将你的仆人伊玛的马斯特拉交到你的手中，你恩告他，使他能够传扬你的信息，使更多的灵魂来归向你。感谢主，现在我们要给奉献
我们求主欢喜悦纳我们所有的一切奉献，好让能够用在你的圣工上。我们将祷告是奉靠主耶稣圣名求，阿门。世界上唯要救赎你，生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。有一位真神，他名字叫耶稣。他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是永恒唯一的盼望。Ya, memang hidup itu tidak gampang, saudara. Saya tahu banyak sekali masalah yang kita hadapi, tapi hari ini kita dengar firman Tuhan, itu benar. Kau niyong, anugerahku cukup bagi kamu. Kalau itu Tuhan yang bicara, itu pasti benar, saudara. Jadi apapun pencobaan-pencobaan saudara dan saya yang kita sekarang alami, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Ya, Tuhanlah yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Amin, saudara. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diteguhkan. Dan memang sungguh Tuhan itu nyata. Ya, jangan saudara pikir saya nggak ada masalah. Saya percaya semuanya masalah ada. Ya, manusia hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Tetapi melalui masalah itu, saudara semakin mengenal Tuhan. Amin. Semakin engkau tahu bahwa Tuhan itu senantiasa menyertaimu. Kata senantiasa itu. Jangan saudara sekali-sekali mencurigai Tuhan tidak menyertaimu. Jangan sekali-sekali mencurigai bahwa Tuhan mau membuat mencelakakan kamu. Saudara percaya, Tuhan itu nyata. Karena dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Bukan dibayar dengan barang fana, dengan darahnya. Itu gak main-main, saudara. Tidak ada seorang pun yang mau mati untuk you, saudara. Saya kasih tahu. Jadi ingat, saudara. Ya, Tuhan mati untuk kita pada saat apa? Kita lagi apa? Berdosa. Bukan orang baik, berdosa. Jadi yakin, percaya. Ya, terus jalan bersama Tuhan. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. 我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主，因为你生命是高配的赞美。我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主，因为你生命是高配的赞美。我要荣耀，我要荣耀你生命。哦，主，荣耀你生命。哦，主，因为你生命是高配的赞美。我要荣耀你生命。哦，主，荣耀你生命，哦，主，因为你生命是高配的赞美，因为你生命是高配的赞美。因为你生命是高配的赞美。 Sungguh namamu saja yang boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Allah, angkatlah kedua belah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu.